Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan inovator, izinkan pada sesi kali ini kami mencoba untuk mengajak rekan dan sahabat kami. Di sini ada salah satu inovator. Nanti kita coba gali seperti apa sih yang insight yang bisa kita dapatkan untuk bisa kita mendapatkan wawasan sebenarnya realnya inovasi di dunia nyata itu seperti apa sih? Seperti apa kiat-kiatnya untuk bisa memberikan manfaat. Arti inovasi bukan hanya di level sekedar jurnal, tapi juga justru lebih aplikatif. Di sini kami tampilkan ada, di sini saya manggilnya Mas ya, Mas Bayu Ari. Mas Bayu Ari ini adalah saat ini kesehariannya adalah sebagai manajer PLN di Kabupaten Bangka Tengah ya. Wilayahnya sebagian mencakup Bangka Selatan kalau tidak salah. Sekitar sekarang berapa banyak nih pelanggannya di sana, Mas Bayu? Jumlah pelanggan kami per bulan Juni ini 29 ribuan, Pak. Oke, 29 ribuan dan semuanya pasti memiliki keunikan ya terkait harapan dan tuntutannya ya. Ya betul, saya kira kalau harapan pelanggan PLN jauh-jauh ya. Jangan sering padam gitu aja mungkin ya. Jangan sering Intinya itu padam. mereka udah senang biasanya. Betul. Kelihatannya sederhana ya, jangan sering padam. Tapi untuk menuju ke sana kita ternyata banyak sekali tuntutan, termasuk salah satunya adalah tuntutan untuk bisa improvement dan berinovasi. Jangan sering padam, kecepatan layanan, sepertinya itu ya yang mereka lebih harapkan untuk pelayanan kita ke mereka. Baik, kali ini untuk perkenalan kepada rekan-rekan inovator kami berikan latar belakang sedikit bahwa Mas Bayu ini termasuk yang diamati cukup banyak ide-idenya, ide-ide yang mungkin tidak dituangkan dalam bentuk karya tulis, tapi justru sifatnya lebih aplikatif. Nah, ini mungkin memberikan nuansa baru bagi rekan-rekan seperti apa sih menggali inovasi-inovasi tanpa ada belenggu dari kesulitan karena merasa bahwa inovasi itu sesuatu yang besar, inovasi sesuatu yang rumit. Namun ternyata dengan sesuatu yang bisa dimunculkan ide generation-nya secara cepat dan bisa diaplikasikan untuk bisa segera mendapatkan manfaatnya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kita mengundang di perbincangan kali ini adalah Mas Bayu Ari Wibowo. Baik, Mas Bayu, kami ada beberapa poin yang kita diskusikan ini terkait inovasi. Mungkin tidak usah secara teoritis, tapi kami ingin bahasa-bahasa justru yang bahasa-bahasa di dunia nyata, di dunia kerja saat ini ya, terkait inovasi. Kalau inovasi kan bahasa-bahasa teorinya udah banyak sekali ya, bahasa jurnal, bahasa deskripsi itu banyak sekali. Tapi sebenarnya dalam kehidupan keseharian di pekerjaan, inovasi itu seperti apa sih dan seberapa urgent sih inovasi itu harus kita munculkan? Silakan Mas Ari, menjelaskan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Arif maupun pemirsa lain ya yang nantinya menyaksikan tayangan ini. Sebenarnya kalau mungkin Pak Arif wawancara ke saya terkait inovasi, mungkin saya agak kurang pede nih Pak Arif. Di satu sisi ya, terlepas dari penilaian Pak Arif tadi gitu. Mungkin di luar sana di PLN, lingkungan PLN yang lain, mungkin lebih banyak dari saya yang lebih rajin ikut kompetisi inovasi mungkin ya, lebih ke sana ya. Kompetisi inovasi baik itu generation idea maupun inovasi PLN nih. Kalau saya pribadi untuk keikutsertaan dalam hal tadi mungkin kurang ya. Cuman kalau tadi Pak Arif menyampaikan bahwa kriteria atau inovasi itu tidak selalu harus melangit ya, tapi hal-hal yang membumi tapi bisa menyelesaikan masalah. Intinya kalau saya tangkap dari inovasi sebenarnya 3 ya. Bagaimana mempercepat suatu tantangan atau permasalahan. 2, mempermudah pekerjaan atau mempermudah tugas. Yang 4, memperbaiki hasil gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu saya mencoba untuk menerima permintaan wawancara dari Pak Arif ini ya. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa jadi momentum saling sharing terkait ide-ide atau hal-hal yang sekiranya bisa tadi Pak yang menjadi kesimpulan saya terkait inovasi mungkin ya.
mempermudah, mempercepat, ataupun memperbaiki atau mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih begitu. Betul, berarti tetap kita melakukan sesuatu inovasi pun tetap harus ada ukuran keberhasilan ya, Mas Bayu ya. Salah satunya adalah Ya, hasil tetap itu sendiri ya. Hasilnya harusnya ya, lebih meningkat lah dalam angka-angka meningkat ya berarti ya. dalam ya baik itu kualitas atau kuantitas seharusnya dengan inovasi yang kita buat ya itu akan menunjukkan hasil yang lebih baik seharusnya ya tadi Betul. entah Berarti mempermudah. syaratnya ada satu ya. Kalau ingin menunjukkan hasil itu berarti mau nggak mau harus diimplementasikan ya, nggak bisa sekedar wacana karya tulis ya. Betul, betul. Nah, terkait Mantap, berarti tadi apa kita namanya pas ya? ini, kita pas bincang-bincangnya karena kita juga harus mendapatkan insight yang lain ya, bahwa memang ada karya tulis terstruktur betul terkait inovasi betul, tapi kita coba menggunakan tadi, kita coba membumikan agar teman-teman budaya inovasi itu tidak ketakutan lah mendengar kata inovasi, setuju tapi pada saat diajak ternyata kok mundur satu-satu. Baik, baik, ini hanya pendapat pribadi saja, saya ingin mencoba Oke. karena Ya, tiap orang jadi bisa saja punya perspektif yang lain ya terkait lomba. ya, Lomba ya, kadang-kadang kan sering ada event-event baik itu dilakukan oleh swasta maupun mungkin bahkan internal perusahaan. Kira-kira lomba-lomba inovasi itu apakah cukup penting apa sih itu lomba ada, dan kira-kira tanpa lomba itu apakah memang menjadi kendala besar ya untuk tumbuhnya inovasi di dalam perusahaan? yang pertama tadi mungkin ya awal kenapa sih kita harus berinovasi ya? Saya kira tidak hanya di lingkungan PLN ya, ini bisa diaplikasikan atau inovasi ini bisa dibahasakan luas ya, baik secara perusahaan ataupun tugas pekerjaan lain ya di luar PLN. Jadi intinya kan sama sebenarnya, tantangannya kita kan selalu berubah ya. Dinamika atau pekerjaan tugas kita juga pasti selalu ada lah ya, saya yakin Pak Arief juga dengan tugas dan amanahnya sendiri, kami juga dengan tugas amanahnya sendiri, saya yakin pasti ada tantangan masing-masing. Dan tantangan yang dengan tantangan yang sama pun apa namanya, setiap tahun kan kita nggak pernah sama ya, selalu berkembang, selalu berkembang. Nah, jika ditanyakan terkait dengan apa namanya, penting tidak atau perlu tidak untuk dilombakan, menurut saya sih sebenarnya penting saja. Meskipun nanti pilihannya ujung-ujungnya kan ada di inovator tersebut ya, inovator masing-masing. Dengan dilombakan, yang pertama saya kira dengan ajang perlombaan itu menjadi pemantik ya Pak Arief ya. Pemantik, mancing. Karena kadang-kadang orang Indonesia ini kalau nggak dipancing itu nggak keluar-keluar. Oh, sepakat. Ya. Jadi dan yang kedua masing-masing motif para inovator pun berbeda-beda Pak Arief. Ya, satu sisi ada yang memang dia menciptakan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu untuk benar-benar ingin tantangan atau masalahnya pekerjaannya cepat selesai misalkan, atau membaik hasilnya gitu. Atau ada juga yang lain mungkin yang motifnya berbeda, ada yang mungkin cari hadiah atau prestis, saya yakin ada juga tuh Pak Arief. Juara inovasi regional dan itu sah-sah saja ya. Dan itu sah-sah saja gitu. Ya. Dengan dilombakan itu menjadi sarana, ibaratnya dia bisa mengeluarkan sesuatu yang baru, baik itu ide atau produk, menuju ke sana dengan jalan yang berbeda-beda tadi gitu, dengan niat yang berbeda-beda tadi, tapi hasilnya kan outputnya sama-sama inovasi. Jadi dengan lomba pun saya kira sah-sah saja. Kemudian saya kira di ajang perlombaan itu juga jadi apa ya, sarana atau wasilah untuk saling sharing, Pak Arief. Betul. Saling sharing, karena berkumpul di sana ya. Ya, kan berkumpul orang-orang di sana, masing-masing menyampaikan idenya, barangkali ada yang punya tantangan yang sama dengan penyampaian inovator tadi bisa diaplikasikan di daerahnya gitu. Atau lomba ini juga saya kira menjadi ini ya, menjadi apresiasi, bisa menjadi apresiasi pegawai atau inovator atas ide atau kerja kerasnya menggenerate sesuatu yang baru tadi Pak. Ada loh misalkan pegawai yang dia punya inovasi, bisa punya potensi bikin alat sangat terpakai, dipakai di PLN, tapi dia nggak ikutkan ke inovasi. Ada Pak, saya tahu sendiri itu orangnya. Karena akan lebih menguntungkan buat dia untuk dijual. Nah, kalau inovasi kan ada klausul menang nggak menang dari punya PLN kan. Nah, jadi salah satu pertimbangan orang itu macam-macam. Jadi
Buat saya dengan perlombaan itu sah-sah saja, oke-oke saja, Pak. Oke, berarti sebenarnya lomba kalau dari sisi perusahaan ya, mungkin nanti jadi topik lain ya, karena nanti harus kita bahas dari sisi manajemennya ya, bahwa ternyata secara tidak langsung lomba karya inovasi itu sendiri dia melindungi knowledge perusahaan ya, karena kan menjadi hak inovasi itu menjadi milik perusahaan kan, tidak menjadi milik personal jadinya ya. Iya, betul Pak Arief. Jadi perusahaan melindungi apa ya? Jadi memprotek ya apa yang sudah ditemukan pegawainya agar apa ya secara hak intelektual menjadi milik perusahaan begitu. Dan itu mestinya memang seperti itu ya, karena saya yakin sebagian besar waktu yang digunakan juga pasti di jam kerja ya, mungkin fasilitas praktek dan penelitiannya juga di tempat kerjanya ya. Oke, tapi itu memang fenomena yang memang harus bukan disiasat, katakanlah memang harus dikelola ya sama manajemen. Ada fenomena di mana memang. Tapi kan sebenarnya inovasi yang tadi yang bahasa Pak Arief mungkin bagaimana membumikan kata inovasi ya. Inovasi kan tidak harus selalu bikin alat ya, tapi cara baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan pun juga sudah inovasi itu Pak Arief. Oke, sepakat. Nah, jadi sebenarnya inovasi ini saya kira beda tipis lah dengan kerja keras, beda tipis. Nah, kita kuli aja contohnya, kuli kerja keras bisa selesai pekerjaan gitu. Nah, kerja ada kerja keras, ada kerja cerdas ya. Ada cerdas tanpa kerja keras bisa juga selesai pekerjaan. Nah, yang istimewa itu kalau ada penggabungan kerja keras dan kerja keras tadi, Pak. Mantap itu. Lebih optimal hasilnya ya. Baik. Oke, dari sini. Nah, kita sekarang mencoba mendiskusikan kan ada kalanya ini teman-teman kan ini ya. Contohnya begini ya. Pada saat semua orang setuju terhadap perubahan. Tapi pada saat diajak berubah, belum tentu semuanya ikut. Apalagi diajak siapa yang mau jadi pemimpin perubahan, kan seperti itu ya. Nah, demikian juga sepertinya fenomenanya mirip dengan inovasi. Pada saat kita ngobrolkan inovasi, semuanya setuju bahwa itu adalah sesuatu yang dibutuhkan perusahaan. Tapi pada saat, ayo siapa yang mau ikut, sedikit. Apalagi, ayo siapa yang mau jadi pemimpin untuk mengelola inovasi, mungkin lebih sedikit lagi gitu. Nah, ternyata setelah kita coba diskusi dengan beberapa rekan-rekan, ternyata bukan mereka tidak mau, kadang-kadang mereka kebingungan sendiri untuk mendapatkan ide gitu. Nah, sementara kalau dari sisi lain kami mengamati kan justru teman-teman di unit di sisi operasional itu terkait tools, tapi di sisi manajerial itu juga nggak tutup kemungkinan yang tadi Mas Bayu sebutkan cara kerja gitu, cara kerja. Nah, kami minta share nih kira-kira tips apa sih yang menjadi trigger kita untuk bisa mempercepat munculnya atau ide generation itu terbentuk. Ide generation, jadi terkait pembangkitan ide atau bagaimana kita dapat create ide untuk berinovasi ya Pak Arief ya. Betul. Saya kira mau nggak mau saya menggarisbawahi ide inovasi itu awalnya harus dari ada masalah Pak. Berawal dari tantangan lah. Jadi ada masalah apa, ada tantangan apa, di situ bisa jadi pelecut ya atau cambuk untuk kita mencari breakthrough atau sesuatu yang baru untuk mengatasi masalah tadi. Nah, dari masalah yang kita tadi, jadi tantangannya ada lagi nih, misalkan di lingkungan kita ya, kita peka nggak ada masalah nggak bahwa ada masalah apa? Kita peka ada masalah nggak di lingkungan kita itu Pak? Nah, jadi berawal dari sense sebenarnya, menurut saya Pak ya, berawal dari sense. Peduli nggak kita atau orang-orang di sekitar kita terhadap masalah yang ada sebenarnya di lingkungan kerja? Atau jangan-jangan kita nggak peka, oh itu ada suatu masalah, oh itu sebuah suatu tantangan gitu ya. Ada juga yang saya kira kerja cuma masuk pagi, pulang sore, setiap bulan digaji gitu ya. Menjalankan rutinitas ya, rutinitas. Untuk apa berinovasi? Pekerjaan juga nanti selesai atau ada yang menyelesaikan gitu. Jadi mengandalkan orang lain kadang-kadang seperti itu. Nah, intinya bagaimana kita membangun kepedulian dulu coba. Kepedulian bagaimana agar pekerjaan atau tugas kita tadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih baik hasilnya. Nah, setelah terkait dengan tim ya, terkait dengan tim ya mungkin itu tugas kita bersama Pak Arief ya untuk
bagaimana menimbulkan kepekaan tadi, peka terhadap masalah, peka terhadap solusi masalahnya juga gitu. Nah, karena saya khawatir kalau orang-orangnya udah nggak peka terhadap masalah, cuek-cuek aja ya, inovasi itu nggak akan muncul gitu. Zona-zona nyaman aja nggak akan muncul. Nah, setelah tadi misalnya kita punya circle yang tepat untuk punya pikiran yang sama, berikutnya ya tadi kita bentuk tim, kita bikin kelompok untuk mengembangkan, mendevelop inovasi ataupun mengaplikasikan. Karena kadang-kadang inovasi itu tidak harus, menurut saya Pak ya, tidak harus yang murni benar-benar baru dibuat, itu kayaknya nggak, jarang lah seperti itu. Bisa jadi sebenarnya udah cara-cara itu sudah ada, bisa jadi ya. Tinggal kita bagaimana adaptasi, bagaimana kita ATM lah bahasanya mungkin ya, amati tiru modifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi di tempat kita atau lingkungan kita demi perbaikan tadi Pak. Gitu. Oke, baik. Dapatkan dari insight. Kesadaran, membentuk tim gitu Pak. Ya. Baik, jadi kalau kita bisa, kami boleh berikan sedikit ini ya insight baru ya, bahwa sebenarnya secara tidak langsung inovator itu justru orang-orang pilihan yang terbukti bahwa dia tuh care terhadap pekerjaannya, care terhadap kinerjanya ya, karena pada saat kinerjanya dituntut lebih baik maka dia harus berpikir luar biasa ya, nggak boleh seperti rutinitas sehari-hari ya, jadi harus berpikir lebih untuk menciptakan cara kerja baru gitu. Berarti secara tidak langsung orang-orang inovator ini sendiri sudah bisa menjadi salah satu klasifikasi baru ya pada saat manajemen ingin memetakan mana sih yang tingkat loyalitas terhadap kinerja dan pekerjaannya tersebut ya. Baik, kita coba diskusi lebih lanjut ini terkait ini lanjutannya, lebih teknis sih ini. Kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya nih, dari beberapa kali, banyak sih, bukan beberapa kali, saya rasa banyak sekali ide-ide inovasi yang sudah dimunculkan dan diterapkan. Kira-kira butuh berapa lama sih pada saat kita mulai dapat, nah kalau salah satu senior kami dulu menyebutnya aha point, aha menemukan nih, aha ini nih idenya gitu. Nah, sejak kita menemukan ide tersebut, aha itu sampai dengan benar-benar ide matang ya, belum sampai implementasi ide, itu sampai terumuskan saja ide, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Terkait lama untuk aha point ya. Iya. Kalau menurut saya tergantung kompleksitasnya Pak. Menurut saya. Berarti tidak bisa disamakan ya? Ya, yang pertama tergantung kompleksitas inovasi atau ide yang dibuat oleh si inovator tadi. Dan yang kedua sejauh mana hard skill kemampuan keras ya tim atau si inovator tadi Pak. Karena kadang-kadang ada juga orang yang idenya dia futuristik nih, bagus gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi secara skill dia tidak terlalu memenuhi gitu. Nah, jadi kan untuk itu dia perlu mencari tim lagi atau rekan lagi sebagai inovator atau mitra untuk mengembangkan ide tadi ya. Jadi saya kira kita nggak bisa menggeneralisir atau menyamakan berapa lama ini untuk ini ya, untuk aha point itu maksudnya awal mendapatkan ide atau sampai inovasi itu jadi Pak maksudnya? Sampai ini, mulai dari ide mentah sampai ide itu terpetakan. Oh ya, berarti betul Pak. Jadi tergantung kompleksitas dan hard skill ya, hard skill untuk inovator tadi untuk mewujudkan idenya dia. Baik. Nah, tadi ada kan ini. Kompleks. Maaf saya potong tadi ada kalimat bahwa kadang-kadang yang menemukan ide itu ternyata tidak full memiliki skill untuk mengeksekusi inovasi tersebut gitu ya. Kalau makanya saya itu pentingnya ada tim ekstrim gitu. lagi, berarti sebenarnya inovasi itu boleh dari ide orang lain ya? Ide orang lain tapi yang tadi ya mungkin secara utuh belum jadi gitu lah. Bisa jadi kita masuk baru ahanya saja ini gitu. Ya baru ahanya saja. Oke. Baru ahanya saja. Contoh kayak sebenarnya contoh yang saya pernah saya pernah lakukan aja ya Pak misalkan. Contoh saya mengamati ya sejak saya masuk jadi manajer di Koba Bangka Tengah ini, gangguan penyulang itu relatif lebih banyak karena hewan Pak. Karena hewan. Nah, jadi cerita aja nih waktu saya pertama masuk, manajer sebelum kami
dan SPV tekniknya ya, bersuuzon gitu ya, berprasangka buruk terhadap satu penyulang itu yang sering gangguan itu, ini karena salah satu kegagalan alat ya, isolatornya jelek atau apa, karena secara fisik memang isolator itu dia STO dari pihak ketiga Pak, dari Pemda. Kemudian isolatornya juga polimer gitu, yang biasa dipakai kan kita keramik gitu ya, jadi nggak yakin dengan produk. Tapi setelah saya masuk, mempelajari 1, 2, 3 gangguan yang ada di penyulang tersebut, ternyata gangguannya tuh nggak banyak-banyak, nggak jauh-jauh dari hewan, tupai. Nah, saya mikir gimana caranya untuk menjauhkan si tupai ini dari jaringan kita, SUTN 20 KV kita. Saya punya videonya Pak Arief, jadi tupai itu ternyata hewan yang pinter Pak. Oh begitu. Nah, jadi dikasih rintangan apapun, dia bisa lolos. Dikasih ranjau A3CS lolos, dikasih ijuk lolos, piringan berputar lolos, bola-bola berputar lolos gitu ya. Dari semua itu lolos semua gitu. Saya mikir apa nih yang bisa dibuat yang belum ada di yang sudah dicoba orang-orang itu. Akhirnya saya kepikiran Pak, pasang jebakan tikus di SUTR. Udah, kalau yang lain lolos kan cuma sifatnya kan menghalangi ya, rintangan saja. Kalau penangkapan sudah, kalau kena dia nggak bergerak gitu. Akhirnya saya pasang Pak, saya coba dari bulan apa ya, sekitar tengah tahun 2020 kemarin lah Pak. Sampai sekarang alhamdulillah bisa menurunkan gangguan di wilayah kami Pak Arief. Kalau dihitung itu mungkin tupai yang kena itu udah puluhan ya, mungkin 50-an tupai ya. Alhamdulillah sampai sekarang gangguannya pun drastis berkurang. Nah, Ini tadi luar biasa sekali ya Mas Bayu ya. perangkap itu kan sudah ada gitu loh. Kita tidak perlu membuat perangkap baru, kita cuma modal Rp25.000 beli di pasar. Nah, tapi tantangannya bagaimana kita masang di atas jaringan aman gitu kan. Nah, bisa melindungi jaringan kita. Dan ini kalau kita tulis secara baru, gitu. ilmiah besar ya gainnya ya. Maksudnya dengan cara sederhana ini tapi efektif gitu ya. Bayangkan kalau ternyata sampai kejadian kita mengganti material dari isolatornya itu ya, itu berapa biaya yang kita keluarkan dan ternyata nanti nggak menyelesaikan masalah begitu ya. Ya ini menjadi salah satu bukti bahwa ide sederhana itu justru kadang-kadang malah justru jauh lebih efektif daripada yang di ini ya diperkirakan bahwa itu akan menelan biaya besar gitu ya. Iya, karena tadi penyakitnya tidak diobati, kita ngambil obat yang lain gitu lah. Atau salah ngambil obat lah kalau dokter mungkin bahasanya gitu ya. Iya, saya jadi teringat konsep ini Mas Bayu. Jadi teringat konsep KISS ya. KISS ya, keep it simple stupid ya. Mungkin pernah dengar ya, KISS ya, KISS, keep it simple stupid. Bagaimana kita berusaha menyederhanakan alternatif solusi. Ya, jadi mungkin itu salah satu yang ada pernah menjadi teori manajemen juga sih, dan itu banyak diterapkan juga. Tapi realnya ternyata Mas Bayu justru menerapkan itu ya, lebih concern kepada inovasi-inovasi yang sederhana tapi aplikatif dan ternyata efektif. Nah itu saya rasa justru lebih powerful dan manajemen tidak akan terlalu banyak risiko dari sisi pembiayaan juga. Dan itu pasti disukai sama manajemen ini. Baik, kita coba lanjutkan diskusinya terkait ini. Ada beberapa isu yang kan biasanya inovasi itu kan butuh biaya ya. Namun hal ini tidak perlu didiskusikan lagi dengan Mas Bayu karena concern-nya beda ya. Inovasi yang selalu dikejar adalah justru yang bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara sederhana tapi efektif. Nah ini saya rasa menarik gitu. Jadi kemudian lepas dari sana ya, setelah kita membicarakan terkait teknis-teknisnya bagaimanapun, kita kan inginnya sifat inovatif itu kan tidak pada kelompok kecil ya. Kita inginnya sih semua rekan-rekan kita juga memiliki jiwa yang sama begitu. Memiliki semangat yang sama terkait inovasi, terkait perbaikan-perbaikan proses. Nah, itu tentu tidak mudah ya, tidak mudah dan itu butuh pengawalan dari sisi budayanya ya, mungkin sisi manajerial yang harus mengawalnya. Nah, nantinya pasti ingin menuju perusahaan yang inovatif. Nah, kalau gambaran Mas Bayu sendiri sebenarnya perusahaan kita itu bisa disebut sudah menjadi perusahaan inovatif itu pada saat seperti apa ya? Mungkin ada indikator-indikator sederhana yang mungkin siapa tahu menjadi salah satu cita-cita di unit Mas Bayu saat ini untuk menjadi unit yang inovatif. Gimana ya? Jadi
kapan suatu perusahaan dinilai sudah inovatif begitu Pak ya. Saya kira ketika perusahaan tersebut mampu setidaknya menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dengan SDM yang atau sumber daya yang dia punya, Pak. Bisa jadi SDM seperti kan saat ini PLN juga tidak bisa apa ya, dengan segala keterbatasan ya, dengan COVID, dengan keterbatasan segala anggaran, nggak bisa nambah SDM gitu ya. Tantangan dari manajemen juga terus apa namanya, terus meningkat gitu ya. Tantangannya, targetnya terus meningkat. Ketika suatu perusahaan atau suatu unit, suatu organisasi ya bisa apa namanya, continue lah Pak, minimal continue mengeluarkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang senantiasa baru atau tantangan yang baru tadi Pak. Saya kira sudah cukup lah Pak disebut efektif. Kalau hitungan kuantitasnya saya kurang bisa jawab ya. Baik, baik. Berarti kalau disimpulkan, saya coba izin simpulkan bahwa kita mungkin unit kita bisa disebut inovatif itu justru pada saat kita banyak tantangan-tantangan baru, tantangan-tantangan yang lebih besar, tapi di sisi lain justru keterbatasan itu muncul dan itu malah memacu untuk mencari ide-ide baru ya, mencari cara-cara kerja baru. Bahkan terkadang melebihi ekspektasi dari apa yang diminta manajemen gitu loh. Oke, tetap terukur ya hasilnya, bahkan jadi, bukan hanya ini ya, bukan hanya mencapai target, tapi melampaui ekspektasi ya. Iya. Baik, Ya baik. bukannya nggak enak juga sih bilangnya Pak. Alhamdulillah untuk di unit kami ya dari tahun 2021 bulan Januari target IPK kami selalu di atas 100 Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi saya kira selain kerja keras tim kami, kemudian kerja cerdas juga teman-teman, saya kira terkadang inovasi itu tidak terlihat gitu ya, apa namanya, gerakannya, tapi kadang-kadang dari hasilnya kelihatan Pak. Jangan teman-teman ada kendala ini, dia gagal jalan A, dia cari jalan lain gitu kadang. Tapi hal-hal yang kecil itu kadang-kadang tidak terbahasakan gitu ya. Tapi secara esensi itu sudah bisa kita nilai sebagai inovasi Pak kadang. Oke, baik Mas Bayu, menarik sekali tadi obrolan kita ya dari awal bagaimana kita mencoba menyampaikan insight ya bahwa inovasi, nggak usah takut dengan inovasi untuk berpikir inovatif, bahwa itu bukan sesuatu yang harus didesain dengan dengan teknologi tinggi, tapi semuanya bisa kita awali dari sekitar kita, hal-hal yang kita punya dengan segala keterbatasannya bahkan kita bisa optimalkan ya. Dan itu ukurannya tetap hasil ya, ukurannya bahwa harus lebih menampilkan hasil yang lebih baik dalam arti menyelesaikan masalah yang ada, memunculkan solusi begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti unit Mas Bayu ini semakin baik, kinerjanya semakin meningkat, dan tentunya diharapkan nanti rekan-rekan tim di sana juga benar-benar melekat jiwa inovasinya. Baik Mas Bayu, ya ada satu diskusi terakhir ini, pertanyaan santai saja ini. Kita rata-rata kan setiap orang mempunyai style masing-masing ya, style masing-masing. Kadang-kadang ada memang yang orang tertentu yang memang dia senang dengan inovasi, namun dia tidak terlalu tergerak untuk menjadi inovator begitu. Dia senang saja, hanya senang. Nah, kalau ternyata saat ini inovasi itu baru dikenal di sisi teoritis, deskripsi, pengertian, bahkan mungkin penelitian-penelitian ilmiah, karya tulis terkait inovasi, mungkin sebagian juga menjadi suplemen dari bab-bab tertentu di mata kuliah kita ya, mengangkat tentang inovasi gitu. Kalau nanti ada suatu lembaga yang secara formal ternyata membuka kelas khusus terkait magister inovasi, di mana di situ memang ada penggalian khusus terkait inovasi. Kira-kira kalau Mas Bayu ditempatkan di posisi sebagai inovator maupun di sisi manajerial yang harus mengawal proses inovasi di unit, kalau beberapa poin yang mungkin bisa menjadi tertarik atau menjadi ekspektasi Mas Bayu untuk bisa bergabung, itu apa ya kira-kira ya yang diharapkan yang mungkin nantinya bisa bermanfaat untuk Mas Bayu setelah mengikuti kegiatan tersebut? Saya kira jika ada program tersebut ya Pak, mungkin output yang lebih saya harapkan setelah mengikuti kelas tersebut atau kegiatan tersebut adalah bagaimana bisa mengelola inovasi Pak. Mengelola inovasi. Jadi bagaimana mengelola inovasi dalam artian bagaimana tadi tantangannya kan tadi ya,
ada orang sebenarnya kalau pelaku inovasi atau inovator itu basicnya dua, antara tadi satu kepekaan, dia peka atau tidak, yang kedua hard skill. Nah, kombinasi dari itu. Tapi kalau manajer inovasi lebih ke bagaimana memadukan baik itu hard skill tadi, kemudian kepekaan tadi, memotivasi untuk memunculkan ide-ide, kemudian bagaimana mengkombin dua hal tadi sehingga person-person yang ada terpacu untuk membuat ide atau inovasi tadi, Pak. Dan yang kedua, bagaimana ide yang tadi sudah ada dikembangkan, di-manage, di-develop sehingga sampai pada goalnya, yakni teraplikasikan. Karena tidak sedikit inovasi-inovasi yang sudah ada sekedar muncul kemudian tenggelam lagi di belakang. Nah, saya kira hal ini yang menjadi tantangan atau keinginan ya, bagaimana agar tadi kepekaan ada, kemudian secara hard skill juga bisa saling membangun, kemudian yang berikutnya memiliki dampak impact yang luas dan manfaat yang besar. Saya kira itu Pak Arif. Baik, luar biasa Mas Bayu, terima kasih. Bincang-bincang kita sore hari ini mudah-mudahan bisa menjadi wawasan dan insight baru bagi rekan-rekan yang mungkin nanti menyimak. Intinya kita berusaha terus memunculkan inovator-inovator baru yang benar-benar memang muncul dari kondisi adanya kebutuhan untuk menyelesaikan solusi, dan tentunya harus selalu terukur dengan pencapaian dari impact dari inovasi tersebut. Baik, terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama untuk pemanfaatan ilmu yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih seru terkait inovasi-inovasi baru yang sudah dimunculkan di sana. Baik, terima kasih Mas Bayu. Oke. Sama-sama. Baik rekan-rekan inovator, demikian kita bincang-bincang tadi dengan Mas Bayu Ari Wibowo, manajer PLN Kabupaten Bangka Tengah, terkait bagaimana mengelola inovasi di unitnya, bagaimana memunculkan inovasi-inovasi yang sederhana, efektif, dan memunculkan hasil yang terukur, sehingga kinerjanya benar-benar meningkat, bukan hanya karena kebetulan, tapi karena sistem inovasi yang dibangunnya. Demikian rekan-rekan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Sukses Mas Bayu.